in association with. Halo, kita ketemu lagi setelah seminggu tidak jumpa. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Welcome back to Talk It's Fun. Kira-kira hari ini ya kita akan ngomongin soal apa? Mungkin soal salah satu hobi Anda. Nah, tapi kadang-kadang suka ada batasan tipis ya antara hobi atau obsesi. Yang jelas semuanya serba totalitas. Seperti tamu saya yang pertama, totalitasnya di dunia tarik suara. Aduh, udah nggak usah diomongin lagi ya, karena sudah ada label Diva Indonesia. Tapi baru-baru ini dia membawa kabar baru, kabar segar, karena kembali ke tanah air dengan memboyong medali perak dari Kung Fu World Championships 2025. Jadi di usianya yang 50 tahun, mungkin kita bilangnya Nelly ya, nenek lincah, tapi gak kelihatan pastinya ya. Krisdayanti sukses mengharumkan nama Indonesia. Yuk kita intip. Krisdayanti mencatatkan prestasi baru, bukan di dunia tarik suara, melainkan seni bela diri. Mewakili Indonesia, KD berhasil menyabet medali perak dalam ajang World Kung Fu Championship 2025 di nomor senjata tunggal putri Shanji. Shanji merupakan kipas lipat yang termasuk kategori senjata tradisional dalam seni bela diri Wushu atau Kung Fu. Di usianya yang menginjak 50 tahun, KD berhasil membuktikan usia tak menghalangi totalitas. Sejak 4 tahun terakhir, KD memang konsisten menekuni Wushu seperti yang kerap ia bagikan di akun Instagramnya. Apakah selanjutnya KD akan semakin fokus menjadi atlet Wushu? Oke, kalau ngelihat sosok yang satu ini ya, kayak kita semua langsung pasti setuju Diva Indonesia. Tapi ternyata membawa satu perubahan gitu ya, dengan gebrakan baru sebagai atlet Wushu. Gebrakannya itu loh. Jadi kalau Wushu gitu ya. Please welcome the one and only Mbak Yanti Krisdayanti. Thank you. Thank you for coming. Terima kasih banyak. Aduh, seneng banget loh. Bukan karena mau konser ya, tapi karena Wushu-nya itu. Wushu. Ini Shanzi ya Mbak? Shanzi, iya, Shanzi Shanzi itu kipas. kipas. Jadi memang single weapon ini memang kan itu pertanyaannya si Kellen, anak saya yang paling kecil. So, what weapon are you gonna wear? Ini kipas. Itu bukan senjata katanya. Justru datangnya kipas ini kalau dari Tiongkok, dulu setiap kipasnya itu ada pakunya. Jadi semua gerakan Wushu itu menyerang lawan sebetulnya. Jadi walaupun lembut, cantik dan gerakannya seperti koreo menari, tapi itu sebetulnya menantang lawan. Itu Krisdayanti juga ya? Cantik menawan tapi saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan tuh, thank you. Mbak Yanti, Terima kasih. Wushu, kenapa Wushu? Jadi Wushu itu kan memang seni perang, seni bela diri. Aku pikir sebetulnya karena belajar dari tahun 2021, waktu itu kan waktu COVID. Iya. Terus waktu di parlemen juga nggak boleh datang banyak kan ke kantor. Aku cuma suka 20%. lihat kan IG-nya latihan di kolam renang rumah, di halaman. Iya, di lapangan ya kan? itu ya, memanfaatkan lokasi gitu sebetulnya karena kepingin juga dalam kesadaran untuk kita berolahraga waktu itu kan cuman karena khawatir takut kena serangan COVID dan lain-lain, jadi kan latihan pagi itu supaya dapat matahari dan lain-lain, sambil ketakutan karena di tempat luar itu di dekat ada rumah sakit Fatmawati yang jadi rujukan COVID kan, jadi kita latihan Wushu dengan bunyi ambulans ngaung nggak berhenti, jadi tambah semangat untuk olahraga dan cari sehat. Nah, tapi di balik itu semua karena memang Wushu ini kan memang bukan saja untuk melatih stamina karena memang ada waktu untuk perform nyanyi dan lain-lain, tapi di balik itu juga kan ada latihan untuk fokusnya, gimana caranya nanti di usia yang memang nggak lagi muda ini tetap bisa konsisten olahraga dan juga kalau yang lain-lain itu bonus lah ya, kayak slim, fit, terus juga spontanitas dan lain-lain itu bonus dari situ, tapi lebih kepada kepatuhan kita untuk bisa fokus dan juga yakin bahwa gerakan-gerakannya ini walaupun Wushu dilihatnya cantik, tapi setiap gerakannya itu ada ketegasan di situ gitu, dan melatih stamina juga karena setelah kipas saya belajar yang lain-lain tuh ada golok,
ada tombak. Oh, jadi yang lain tuh juga, jadi nggak cuma kipas? Enggak, memang urutannya kayak gitu. Oh, jadi kalau wushu oke. itu kan memang ada jadi ada yang turunannya Changchen. Jadi dia dari utara. Jadi Tiongkok utara yang memang dia lebih lembut. Ada dari Tiongkok selatan yang dia lebih keras karena memang kehidupannya justru dulu memang lebih menderita gitu. Makanya dia lebih struggle, gerakan-gerakannya kayak macan, kayak teriak-teriakan yang kayak berantem sendiri, guling-guling sendiri. Nah itu, jangan guling-guling ya, bahaya nanti kalau guling-guling. Jadi kita ambil gerakan-gerakan kayak misalkan sekarang udah latihan yang selesai di tombak, terus ada pedang, golok gitu, tapi tetap yang ya Kipas. gerakannya cantik. Oke. Ya, kipas tetap utama juga. Tetap yang utama ya. Dulu ketika awal-awal, Mbak Yanti sering banget sih ngepost gitu ya Instastory. Wushu. Kira ya kayak ya udah latihan aja, Latihan, gitu. iya kan. Tapi tiba-tiba kemarin pulang-pulang bawa medali perak. Iya. Gimana ceritanya bisa kemarin ikut Kung Fu World Championships itu? Iya, Kung Fu World Championship. Jadi memang kalau dulu kan ya memang hanya latihan kan dan memang goalnya hanya untuk kesehatan. Terus alhamdulillahnya dapat coach perempuan, bisa dikerjain di rumah. Dan waktu itu kan masih parlemen juga kan nggak mungkin juga kita izin-izin keluar gitu kan. Nah kemarin ini ada callingan dari, jadi karena ini private tapi saya di bawah ya Sasana Inti Bayangan yang memang diundang oleh IWUF International Wushu Championship Federation. Jadi ngundang lewat Sasana untuk memang di Wushu ini ada klasifikasinya, jadi memang ada veteran gitu loh. Jadi walaupun kemarin ketemu sama semua kontingen dari 59 negara, umurnya masih 59 negara. Iya, masih kayak kontingen yang terbesar tuh Amerika, 300 atlet kemarin. Jadi walaupun mereka muda dan lain-lain, aku nggak khawatir karena kita main jelas-jelas di veteran. Jadi veteran tuh 40 sampai 59 tahun. Oke. Jadi banyak juga kemarin yang turun Tai Chi dan lain-lain, dan seneng banget. Jadi nggak ada kekhawatiran kemarin itu juga mau ekspektasi yang gimana. Cuman Jadi nggak memikir menang dapat medali gitu. nggak kebayang karena memang ini kan Open Championship, semua bisa ikut kejuaraannya gitu. Dan kemarin yang lebih kaget lagi, mungkin 10 menit sebelum jam 8.30 itu udah harus standby di lapangan, kita baru tahu lawan tanding kita tuh Brazil, Hungaria. Iya. Jadi yang menang yang di nomor 1 kemarin hanya beda 3 skor, tapi dia udah 34 tahun wushu. Oh iya, gitu. 34. Jadi ya mungkin gerakannya kesulitannya lebih berat gitu ya. Tapi syukur alhamdulillahnya, jadi memang setiap satu karpet itu ada 10 juri yang semua masing-masing punya sebutannya tuh mata elang. Jadi bener-bener kayaknya sebentar gitu tapi dia bisa ngelihat gerakan ini, kungfunya bener. Mendingan konser ya daripada kemarin. Karena kalau konser 3 jam. Konser ratusan ribu orang, jutaan orang ya. Konser 3 jam, ini cuma 1 menit lebih. Oh cuma 1 menit? Iya, performnya. Jadi kebayangkan kalau kita nervous atau kalau kita blank, sayang karena atlet itu ternyata latihannya luar biasa. Hanya gerakan itu pun kalau kita lihat Jade Pinkett kan waktu di apa tuh film? Karate Kid. Iya, Karate Kid. Sama coachnya cuma dilemparin jaket dan dia kesel, ngapain sih latihan cuma ngambil jaket. Karena memang gerakannya cuma monoton, gerakannya cuma itu-itu aja. Tapi memang untuk mencapai satu kungfu yang benar itu ya berdirinya, popunya harus benar gitu. Ini semua jadi pengen atlet wushu kayaknya. Kayak ikutan. Iya, Wah, ini udah beda. dan kenapanya aku juga ajaib juga ya kemarin, karena mungkin juga kemarin nggak sadar juga kalau semua punya respon expose yang besar ketika saya turun lapangan gitu ya. Ih kaget dong Iya soalnya. gitu. Terus oke, mungkin ini satu hal yang nggak lazim saya kerjakan. Kalau mungkin karena nggak ada satu keberhasilan yang mencederai proses, karena mungkin proses latihannya cukup lumayan 4 tahun. Ya gitu. Tapi 4 tahun kemarin itu karena nggak ada goals ya kan. Tapi kalau dilihat, oke, tahun depan ikut Shaolin ya. Nah ini kan ada tujuannya nih, tinggal
tanya suami dulu boleh pergi nggak gitu. Boleh lah kalau istrinya udah bawa pulang medali perak, Wah, tahun depan dapat medali emas gak sih? Terima kasih, doain. Tapi maksudnya dari kecil pernah kebayang nggak? Atau mungkin pernah punya cita-cita nggak? Aduh nanti kalau udah gede pengen jadi atlet kungfu, atlet wushu gitu. Jadi memang dari kecil tuh emang suka kayak ikut paskibra SMP, terus SMA ikut paskibra, terus ikut atletik dan lain-lain. Pernah turun lapangan atletik, terus sama kayak pelatdanya tuh ditanya, pernah ikut lari nggak sebelumnya? Karena mungkin swingnya lariku tuh bener gitu. Padahal sekarang ditawarin maraton juga belum tentu mau gitu kan. Jadi sebetulnya karena ada kesempatan gitu ya, terus konsisten juga latihan sebetulnya bisa-bisa aja. Dan kemarin yang bikin bangga karena nggak pernah berangkat pakai visa atlet kan. Oh iya, karena selalu mungkin seni, diplomat, ya, diplomat, mungkin performer. Kemarin pakai visa atlet, wah itu sih mah prestasi banget dan aku senang banget sih. Jadi nextnya kita akan lihat Kak Adia lagi ada di kejuaraan gitu ya? Mudah-mudahan ya nanti Desember ada Wu Games. Oke. Wushu Games di itu antar universitas. Oh. Juga gitu, ya mudah-mudahan boleh turun. Kalau Kak Adia 50 tahun aja bisa gitu, berarti kita semua bisa. Bisa dong, aduh kalian ini kan cucu-cucu aku. Gimana? Amina. Aduh Amina enggak kayak gini sih kayak. Amina aja udah berebutan kipas gitu emang udah seneng. Oke, kalau kita ngomongin soal totalitas, luar biasa sih Krisdayanti, 50 tahun Sama-sama ya. Tiffany juga lah. 50 tahun. Kita tahu kalau ngomongin soal tarik suara udah nggak usah diinin lagi lah gitu. Sekarang wushu gitu. Tapi kalau ngomongin totalitas Mbak Yanti gitu ya, kenapa akhirnya bisa sebegitu total gitu di perjalanannya? Aku cukup bersyukur lahir di mana proses itu berjalan dengan kompetisi yang besar. Artinya bukan untuk mencapai satu tingkatan terus kita harus melukai perasaan orang lain. Artinya kan kalau dulu Tiff, kita tuh mau nyanyi, kita tuh diarak loh pakai mobil. Iya untuk promosi karena kan memang kalau misalkan kita sampai Lampung, kita tuh diarak sampai lapangan pakai toa. Saksikan nanti malam ada Krisdayanti, Yuni Syara, Ratu Dangdut apa segala macam itu. Karena memang zamannya itu memang prosesnya begitu dan kita ikuti semua. Dan bahkan di saat dulu penyanyi-penyanyi itu nggak punya lagu andalan kayak misalkan sekarang ya kita nggak khawatir. Kita punya lagu hits, Rosa punya sekian banyak lagu hits, nggak usah khawatir karena penyanyi lain nggak akan mungkin bawain. Tapi kalau dulu nyanyi itu berebutan. Karena masing-masing semua kan nggak banyak yang punya hits lagu kecuali kayak Hetty Koes Endang. Ya yang Tahu nggak ya tikus Endang? Tahu lah ya kayak gitu-gitu. Nah proses ketika aku lahir di era seperti itu tuh jadinya kita kayak udah ngerasain banyaknya ujian yang besar gitu kan. Bayangin dulu nggak ada TV yang media yang sebanyak ini kan, dulu cuma TVRI. Kalau mau masuk TVRI harus tes TVRI dulu, itu pun terjadi di saat aku ikut Asia Bagus umur 16 tahun. Waktu itu ngantri audisi dan lain-lain, aku cuma pakai kaos putih sama celana jeans. Mereka pilih aku karena kamu mewakili karakter kamu. Kamu pakai jeans, nggak pakai repot-repot. Udah ditanya sama Bung Kris Patikawa, punya paspor nggak? Aku juga bingung jawabnya gitu. Katanya berangkat jadi penyanyi. Dari situ mulai tahu kontrak, mulai tahu nyanyi itu dapat apresiasi dengan dibayar, punya penonton, punya tanggung jawab moral dengan tampil selalu bagus. Dari situ mungkin tahu bahwa semua kerja keras itu berproses dengan banyak orang pendukung. Jadi dari situ aku yakin bahwa semua kerjaan tuh memang harus total sih ya. Dan proses itu juga ya, Mbak Yanti nggak tahu ya, mungkin kemarin-kemarin juga sempat ramai kan di Instagram. Banyak orang yang akhirnya bersaksi pernah bekerja sama dengan seorang Krisdayanti yang bilang se-humble itu. Mau photoshoot, mau konser, mau ngapain, pokoknya perform gitu ya. Kayak katanya semua orang disalamin gitu. Terus Krisdayanti tanpa riders. Tanpa riders. Jadi bingung juga ya, dulu tuh 30 tahun sama satu manajer ya mungkin pernah juga ditanya gitu ya, tapi repot nggak sih karena saya tuh kan nyanyi, datang make up, terus udah tinggal sound check, terus nyanyi
makan juga nggak repot, nggak harus minta ini itu. Ya kecuali kalau nyanyinya di ujung daerah mana gitu ya, kadang yang kita jauh. bawa yang jauh gitu. Mungkin itu karena juga apresiasi dari yang mengundang dan lain-lain. Tapi kadang aku pikir kita bisa lebih casual aja, nggak usah terlalu repot. Kadang kalau misalkan meminta bintang 5 juga tahu nyanyinya di daerah mana yang nggak ada, toh juga ngerepotin gitu kan. Yang penting saya nyanyi gimana cara memuaskan penonton saya. Usia 50 tahun. Kalau nyanyi di dunia entertainment oke lah ya, nggak ada yang belum bisa ada yang mengalahkan seorang Grace Dayanti ya kan. Namanya masih harum sepanjang masa. Wushu sekarang. Wushu sekarang. Nextnya mau apa lagi? Ada nggak sih yang kayak masih ada nih yang belum? Aku kan kuliah lagi, Tif, pingin kayak kamu dong. Iya. Dulu tuh seneng cari uang gitu kan. Sampai sekarang aja dimarahin sama adikku kalau misalkan oke janji di sini gitu. Udah jangan kerajinan semua diambil. Kuliah itu juga sebetulnya supaya yang kemarin di parlemen nggak tumpul. Jadi aku kolektif lah ilmunya supaya aku ambil FISIP ilmu pemerintahan supaya nanti ke depannya pun aku kan masih di politik ada jadi nanti 2029 kita akan lihat kalian lagi. Belum tahu maksudnya kan nanti belum tahu nanti entah gue diboyong ke Timor Leste atau apa ya kan gitu. Jadi pokoknya kebijaksanaan Tuhan untuk menjawab doaku karena aku nggak mau ya Tuhan berikan saya kemampuan untuk tidak bermalas-malas di hari tua saya. Saya pengen gitu. Kalau soal wushu, nextnya selain kejuaraan, mungkin minat main film kungfu atau apa gitu? No wonder ya, aku nggak sebetulnya kan gini, kita membangun peradaban dengan mau anak-anak muda kita tuh dapat perhatian dari pemerintah terkait cabang olahraga kita. Makanya kemarin kan ada PON bela diri tuh. Nah itu kan bagus, kan baru ada nih PON bela diri karena menjelang nanti di Olimpiade akan ada pencak silat katanya. Nah supaya pemerintah bisa nggak tebang pilih melihat olahraga-olahraga kita gitu ya kan. Jadi jangan pemain bola aja yang dapat Rolex dong Pak Presiden. Jadi banyak banget nih ternyata atlet itu nggak kayak artis. Penyanyi kita kalau misalkan penyanyi suaranya masih bagus, Vina Panduwinata usianya 60 tahun masih konser dan lain-lain. Ternyata atlet itu 24 tahun udah pada pensiun, Tif. Iya. Karena apa? Bibitnya tuh banyak banget. Bener. Dan Indonesia punya kualitas yang Punya besar. kualitas bibitnya tuh banyak banget. Aku bilang sampai kemarin yang turun yang dapat perak 16 tahun udah harus pensiun karena mamanya tahu bahwa olahraga nggak bisa menghidupi di negara kita. Akhirnya dia pergilah mau jadi dokter. Tapi ayo, aku pingin para atlet-atlet muda kita tuh mereka at least kalau udah pensiun mereka bisa jadi pelatih. Iya. Mereka bisa digaji. Gitu. Kalau pelatihnya kayak gini semua pengen jadi. Waduh. Ya, wushu ya. Aku juga mau. Gimana? Bisa buka kelas gak sih? Buka kelas, women class ya maunya gitu. Tapi mungkin sebelum kita tutup, boleh gak sih main kipas? Wushu. Oh main kipas. Kipas bukan sembarang kipas. Makasih. Kamu kasih kipasnya nggak boleh gitu. Waduh. Melocot jantung kok, Mbak. Jadi wushu itu mau pedang, mau tombak, semakin dia bunyinya keras, itu artinya tenaganya makin Jadi gerakannya. Jadi kalau di kungfu kan, nah ini harus kenceng nih, Tif. Oke. Gitu. Pakai high heels bisa ya? Hebat Gitu, ya. gitu. Waduh. Gitu, Tif. Gitu sedikit aja ini karena tempat Iya. Nanti kita ke rumahnya aja deh kalau kayak gitu. Terima kasih. Grace Dayanti. Kaget ya bunyinya ya. Semua sampai mulut aku sampai. Aduh. Boleh kita kasih tepuk tangan. Makasih ya, Tif. Aduh kayaknya 20 menit kurang ya. Kurang. Nanti
ikut ke lapangan ya kapan-kapan ya. Ikut ke lapangan semuanya ya. Kita semua dengan timnya, nggak apa-apa ya segini Nggak banyak apa-apa, ya. ikut ke lapangan. Mbak Yanti makasih banyak. Sama-sama. Sukses pokoknya. Sama-sama, Tiff. Thank you for coming. Sama-sama. Apapun itu wushu pokoknya nyanyi semuanya. Iya, mudah-mudahan kita tetap manfaat. Krisdayanti mencintai I love musik. you, Coy. Thank you. Thank you. Oke, Thank usai you. jeda, Talk Eva masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Untungnya nggak tahu kenapa ya, sering banget aku dipeluk sama mereka loh. Kayak bener-bener Lisa Blackpink meluk gue. Aku bisa jadi Suho, manajer. Kyungsu dari EXO, terus siapa lagi? Kim Sono, Chanyeol, Bogum, gitu. Banyak yang tiba-tiba mereka mungkin karena udah Dan nyaman. apa yang terjadi di panggung itu ya Kan udah di luar harus batasan script. kita ya. Jadi kayak ya udah tiba-tiba dia datang dan meluk, masa kita cuekin kan nggak mungkin.